Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu selamat pagi anak-anak sekalian. Perkenankan, nama saya Naufal Azam Zuhairi. Saya di sini sebagai mahasiswa PLP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya di sini membantu tugas dari beliau Mbak Nia Fatmawati dalam mengampu mata pelajaran fikih ibadah, meskipun melalui via daring atau kita tidak dapat bertatap muka langsung, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap mencari ilmu. Rasul mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Bahwa barang siapa yang mencari ilmu, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah menuju surga. Jadi yang semangat untuk mencari ilmu, mumpung kalian masih muda, karena mencari ilmu di masa muda itu ibarat mengukir di atas batu. Tapi kalau mencari ilmu di masa tua, itu ibarat mengukir di atas air. Tetap semangat pokoknya dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi fikih ibadah terkait dengan adhiyah ataupun hewan penyembelihan. Untuk materi ini, untuk materi penyembelihan ini, kita tentu ingat dengan bulan Idul Adha ataupun 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Dzulhijjah, Idul Adha. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengertian penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fikih artinya adzabhu ataupun tatayyub, membuatnya menjadi baik, harum, sedap. Itu pengertian penyembelihan. Sedangkan menurut istilah artinya penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernafasan serta 2 urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Itu penyembelihan. Tentu kita tidak lupa dengan tragedi yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, beliau itu ketika beristri Siti Saroh, itu beliau itu belum dikaruniai seorang anak. Nah, ketika beliau itu poligami, menikahi Siti Hajar, kemudian dikaruniai anak yaitu Nabi Ismail. Ketika lama menunggu anak, oleh Allah diperintah untuk menyembelihnya. Inni ra'aitu fil manam, ila akhir ayatnya itu, bahwa saya melihat, kata Ismail, dalam mimpiku itu aku itu menyembelih kamu, nak. Itu gimana, nak? Tapi kata Nabi Ismail, sendikodaw, baik, laksanakan apa yang menjadi perintah daripada Allah. Itu asbabun nuzulnya ayat tersebut. Tak saya jelaskan sedikit sejarahnya, bahwa Nabi Ibrahim itu dulu pernah, ketika beliau itu mukasyafah ke langit, beliau itu melihat rampok. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah, matikan saja rampok ini. Kemudian ke jalan-jalan lagi, ada pezina, matikan aja pezina ini. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim disuruh untuk mematikan anaknya, Nabi Ibrahim sempat protes, ya Allah, saya ini sudah lama menunggu anak, tapi kok engkau menyuruh untuk mematikan anak saya? Ini gimana ya Allah? Bukankah kamu dulu juga gitu? Kamu dulu memerintahkan saya untuk membunuh pencuri, pezina. Kamu saja tak suruh membunuh anak kamu saja nggak mau. Gimana sih kamu? Itu kata Allah kayak gitu. Bahasanya bebas kayak gitu. Kemudian Nabi Ibrahim nurut apa yang menjadi perintah Allah. Lalu Nabi Musa lebih ngeri lagi, karena Nabi Musa itu kan orangnya kan keras hatinya. Ketika di langit, ketika ada semut yang satunya, ketika ada semut yang menggigit tangannya, Nabi Musa itu membunuh semuanya, membakar semuanya. Lebih ngeri lagi. Jadi yang salah satu tapi semuanya yang dimatikan. Itu kalau Nabi Musa. Orangnya cerdas tapi ya keras, Nabi Musa. Kembali ke materi awal lagi.
tentang penyembelihan hewan kurban. Hukumnya apa sih penyembelihan hewan kurban itu? Hukum daripada penyembelihan hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi ketika kita mampu, kita harus menyembelih hewan kurban tersebut. Yang B, tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Ini umum dulu aja, nanti saya spesifiknya. Ini umum dulu aja. Pokoknya binatang yang dalam keadaan masih hidup, baik itu hewan yang berkaki 2 maupun berkaki 4. Ini yang umum saja. Yang halal dimakan, seperti halnya ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyembelihannya orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Sekurang-kurangnya mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dan ketika mau menyembelih itu mengucapkan basmalah. Jadi yang pertama harus Islam orangnya itu. Yang kedua harus mumayyiz, dapat membedakan antara baik dan benar. Dapat membedakan antara itu yang salah, itu yang benar. Yang ketiga yakni berakal sehat, tidak gila. Tidak gila, berakal sehat. Yang keempat yakni ketika menyembelih itu mengucapkan basmalah. Jadi ketika kalian menyembelih hewan harus mengucapkan basmalah. Selanjutnya alat yang digunakan harus tajam. Itu kalau kata di kitabnya Imam Syafi'i wajib itu. Jadi membaca basmalah itu sunnah, tapi kalau alatnya harus tajam itu wajib. Yang ketiga sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Yang pertama membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. Yang kedua sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat. Jadi hewan itu harus direbahkan menghadap kiblat. Yang ketiga memotong 2 urat nadi, yaitu urat pernafasan dan urat yang jalur makanan. Itu harus dipotong semuanya. Yang keempat menyembelih pada pangkal dekat kepala hewan, sedangkan unta itu sunnah pada libah, tempat menggantungkan kalung pada lehernya. Jadi harus memutus urat nadi dan urat dan jalan makanannya. Yang terakhir, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Jadi harus laki-lakinya menyembelih. Itu terkait dengan sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Yang selanjutnya, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama menyembelih dengan alat yang tumpul. Itu makruh. Makruh itu boleh, tapi sebaiknya harus kita hindari. Karena itu dapat menyiksa hewan kalau kita menyembelih dengan alat yang tumpul. Karena tidak mempercepat kematian. Karena menyembelihkan tujuannya kan mempercepat kematian. Ketika kita alatnya tumpul ya sama aja kita menyiksa hewan. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Itu harus putus semuanya. Jadi bertolak balik pada hal-hal yang dimakruhkan. Kalau ini tidak putus itu makruh. Boleh tapi makruh. Yang ketiga menyembelih sampai putus lehernya. Itu biasanya kalau lagi debutan itu ya disembelih semuanya. Kalau kurang mantap biasanya dipotong sampai kepalanya sampai potong sampai putus. Itu boleh tapi makruh. Yang keempat mematahkan atau memanggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi ketika hewan sebelum mati langsung dikuliti itu sama aja kan menyiksa hewan. Itu terkait dengan adhiyah atau penyembelihan. Ini kan lagi di bulan Dzulhijjah. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah adhiyah. Adapun penyembelihan hewan. Yang bagi yang mampu itu disunahkan untuk menyembelih hewan. Mungkin itu materi daripada saya. Untuk pembukaan saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui via WA kepada Bu Nia Fatmawati. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan ucapan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.